sudah clear. Oh, belum puasa. Ya. Ulang lagi Mas. Jadi alhamdulillah hari ini sudah clear semua. Rekan-rekan media tadi mendengar semua, kita mendengarkan semua. Di sana ada pemangku kepentingan, ya, ada LMKN, ada LMK, ada kemudian pakar hukum, ya, ada Profesor Agus dan lain sebagainya. Juga kemudian ada lawyers dari LMK, ada pihak pemerintah menyatakan sama, ya, satu pemahaman bahwa siapapun pengguna atas hak cipta, ya, yang dia menggunakan ciptaan orang lain maka wajib mendapatkan lisensi ataupun izin dan membayar royalti. Itu garis besar dari semua. Wajib itu, karena sejatinya undang-undang hak cipta itu dibuat untuk melindungi pencipta, bukan pengguna, tapi melindungi hak cipta seseorang. Gitu. Jadi melampaui undang-undang itu sendiri, filosofisnya undang-undang itu dibuat untuk melindungi pencipta, ya. Sehingga hak-hak keperdataan, hak-hak nilai manfaat atas ekonomi yang dia ciptakan harus kemudian dijaga. Ditambah juga bahwa LMKN menyadari ada kekurangan karena soal dia tidak bisa lebih masuk pada litigasi. Seharusnya LMKN ini proaktif. Jadi ketika ada IO yang nakal, ketika ada IO yang tidak melaporkan dan membayar royalti, maka itu seharusnya diproses hukum, dan undang-undang hak cipta mengatur itu di pasal 113 ayat 2, ancamannya 3 tahun, ada denda 500 juta rupiah. Itu semua hari ini sepakat dan sudah clear. Alhamdulillah. Ini ke depan menjadi juga jaminan kepastian hukum untuk para komposer pencipta lagu. Dan tadi bersama-sama Mas Dhani semuanya sepakat dan menyatakan sikap secara bersama akan konsisten mengawal agar hal-hal tadi tidak pernah berulang. Ada IO nakal tidak membayar royalti, ada pengguna tidak membayar royalti, akan sepakat kita sama-sama proses hukum. Pemerintah akan mensosialisasikan, LMKN akan melakukan proses litigasi, kita juga masyarakat akan mengawasi itu. Itu sementara mungkin Mas Dhani. Jadi alhamdulillah sudah clear, ya, apa yang menjadi polemik hari ini. Mulai hari ini IO harus masuk ke www.lmknlisensi.id. Mulai hari ini. Dan mulai hari ini sudah difasilitasi oleh LMKN. Segala sesuatunya online, ya. Tadi alamatnya yang disebutkan oleh Mas Dhani, sehingga di situ ada kepastian hukum. Bagi pengguna yang tidak kemudian meregisterkan diri, maka nanti LMKN akan berkoordinasi dengan kepolisian, tidak akan mengeluarkan izin keramaiannya. Itu. Jadi akan di-cut terlebih dahulu. Masih juga kemudian ngeyel, itu berkonsekuensi hukum, ya, berkonsekuensi hukum dan ada pasal pidananya, begitu. Jadi jangan main-main, nggak boleh main-main. Kita harus sama-sama menghargai, menghormati hak cipta seseorang. Ya, ini adalah hak asasi manusia, hak kodrati, ya, jauh melampaui undang-undang yang mengaturnya itu sendiri. Karena melekat dia hak atas apa yang telah diciptakan, karya-karya yang telah diciptakannya. Jadi jelas, sangat tidak elegan, sangat tidak beretika, malah melanggar hukum ketika seseorang ataupun pengguna dia mengingkari, ya, ketika menggunakan hasil ciptaan orang lain, terus kemudian dia tidak menghargai, tidak menghormati, tidak membayar royalti. Tentu itu secara etika, secara hukum jelas-jelas melanggar. Silakan. Adanya peristiwa ini, dengan adanya dorongan, dengan adanya action dari seorang musisi, ya, seorang legenda hidup bernama Ahmad Dhani, semua ini bisa terbuka. Bahwa hal ini bukan merupakan hal yang baru. Kegelisahan dari para pencipta lagu ini sudah bertahun-tahun. Bukan hanya 1-2 orang saja yang menyuarakan, tapi lenyap, hilang seperti tidak ada bekas. Dan ketika Mas Ahmad Dhani menyuarakan ini dengan momen-momen tertentu, tentunya mungkin ada
perbedaan pendapat dengan Mas Once, ini mendorong para stakeholder untuk kemudian proaktif. Nah, termasuk salah satunya adalah dengan mengadakan diskusi publik ini sehingga kita mendapatkan konklusi yang jelas terhadap apa yang harus dilakukan ke depannya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh rekan Aldwin, konsekuensi hukum sudah ada yang akan dilakukan ke depannya, dan kami juga tadi sudah berkoordinasi di setelah acara untuk secepatnya kita mendorong SKB, surat kesepakatan bersama antara LMK, antara Kementerian Pariwisata dengan IO dan juga kepolisian untuk membuat surat kesepakatan bersama SKB yang merujuk pada hal-hal yang sifatnya teknis. Kesepakatan bersama, kesepemahaman bersama, sehingga ketika terjadi pelanggaran atau tidak terjadi dispute di lapangan, ini bisa langsung dieksekusi. Mengingat apa yang sudah dilakukan, apa yang terjadi selama ini, banyak sekali perkara, ya, nggak banyak sebenarnya, ada 3 perkara yang sudah dijalankan dan itu rata-rata non executable, tidak bisa dijalankan. Ya, hal seperti ini tentunya merupakan output yang cukup baik. Ya kan, terlepas dari berbagai macam angle bahwa kita punya penafsiran dan ada beberapa penafsiran yang lain, tapi ada sikap proaktif dari stakeholder, ini berkat dari Mas Dhani. Jadi sementara itu yang kita sampaikan. Ali. Jadi saya kesimpulannya teman-teman, tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Hari ini poinnya juga ada beberapa hal yang saya tangkap. Yang pertama, hari ini mungkin ini sebuah angin segar ya. Diskusi tadi antara LMKN, Dirjen Haki, dan dihadiri musisi Ahmad Dhani, ini sebuah angin segar buat jadi sebuah angin segar bahwa ada titik terang atau jaminan buat para pencipta lagu di hari tua. Hari ini mereka dengan sistem terbaru ini sedikit banyaknya nih ada harapan agar dari tuanya dapat bayaran royalti yang sesuai, yang selama ini carut marut kan gitu. Yang kedua, saya melihat yang saya tangkap hari ini adanya kesepakatan setiap orang yang tidak atau IO yang tidak mendapatkan izin, maka semua sepakat tadi. Teman-teman juga sudah saksikan, mau pihak pemerintah, LMKN sepakat untuk memprosesnya secara pidana. Ini yang paling penting. Jadi kepada para IO, para penyanyi, khususnya penyanyi ya, ketika mengadakan kontrak, tolong dicantumkan adanya semacam klausul. Ketika ingin mengundang penyanyi harus clear dulu royaltinya. Kalau enggak, tadi pemerintah melalui hukum dan HAM sudah sepakat, Kementerian dan LMKN akan diproses secara hukum. Siapapun IO dapat diproses secara hukum. Ini warning buat teman-teman. Nah, yang terakhir, tadi sudah disampaikan teman-teman juga bahwasanya royalti ini harus atau sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap IO karena itu adalah ketergantungan bagi para pencipta lagu ya Mas. Karena kalau nggak dibayar, bagaimana teman-teman para pencipta lagu di kemudian hari ingin menciptakan lagu berikutnya? Kan orang jadi males, kira-kira begitu. Kalau dibayar aja males. Nah, dibayar aja males sekarang kan, apalagi nggak dibayar. Jadi ini pesannya hanya itu, pesan moral bagi saya. Selamat kepada para pencipta lagu, para musisi. Hari ini, insya Allah ke depan mulai hari ini ada satu sistem di LMKN yang mudah-mudahan bisa memakmurkan para musisi di khususnya pencipta lagu di kemudian hari. Mungkin itu saja. Terima kasih. Satu hal yang penting ini ada aspirasi, ada satu hal. Jadi besaran tarif royalti ini tugas besar LMKN. Agar proaktif salah satunya, besaran tarif royalti berdasarkan surat keputusan Menteri Kumham itu terakhir 2017. Jadi putusannya itu 2016, berlaku sampai 2017 tahun, dan itu sudah habis. Ya. Nah, ini harus peka terhadap hal itu. Artinya harus disesuaikan, LMKN harus menyesuaikan besaran. Kan terjadi inflasi. Ya. Harga mie instan saja 2017 dengan 2023 jauh banget nih. Ya, artinya kasihan juga nanti para pencipta mendapatkan hak royaltinya tidak sesuai dengan masa konteks kekinian, ya, disesuaikan dengan tahun itu sudah expired, ya, besarannya di 2017 berlakunya, meskipun masih tetap bisa berlaku, tapi keberlakuannya tarif itu per tahun. Jadi meminta kepada LMKN untuk segera mengupdate, ya, besaran royalti di keputusan 2020. Dan kita tadi sudah sepakat, besarannya itu ditentukan oleh musisi juga. Itu poin penting. Tadi sepakat semua stakeholder
besaran itu dengan mengundang semua komposer, pencipta, musisi untuk sama-sama duduk agar kemudian merumuskannya bersama. Reasoningnya jelas dari para mereka, bukan hanya pemangku kepentingan dari pemerintah ataupun LMKN, tapi harus kemudian mendengar aspirasi dari para musisi. Itu poin besar. Masih belum puas. Ada ini aja, belum puas ini saya. Ini aja penegasan bahwa tadi kan rekan Ali sudah mengatakan bahwa undang-undang hak cipta itu dibentuk sejujurnya dan filosofi adalah untuk kepentingan pencipta. Itu dulu. Jadi bukan untuk kepentingan penyanyi atau pelaku pertunjukan dalam konteksnya Mas Dhani dengan Mas Once. Itu. Kedua, LMK juga dibentuk itu untuk mendukung kepentingan daripada pencipta, bukan untuk kepentingan pelaku pertunjukan dalam hal ini. Jadi itu ya, dua filosofi ini tujuan pembentuk undang-undang adalah untuk melindungi para pencipta. Jadi kalau ada oknum ya kan penyanyi yang berlindung di pasal-pasal tertentu dalam undang-undang cipta, itu dengan sendirinya ya kan tidak memahami esensi daripada tujuan pembentuk undang-undang itu sendiri. Jadi itu tambahan. Sekian dan cukup puas.